Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi Hasanah Pengetahuan Islam Dunia ke hadapan Anda. Dan Hasanah hari ini akan kami awali dengan jejak Kesultanan Islam di wilayah Timur Nusantara. Islam pertama kali dikenal di bumi Nusantara melalui misi dagang dan misi dakwah. Sebagian sejarawan berpendapat para pedagang itu berasal dari Gujarat, India yang datang ke Nusantara abad ke-13 Masehi. Namun banyak sejarawan percaya Islam sudah dikenal di Nusantara pada abad ke-7 Masehi berkat para pendakwah yang datang dari Mekah. Islam menyebar hingga kawasan timur Nusantara. Namun tak ada sumber yang jelas kapan awal kedatangan Islam di Maluku, khususnya Ternate. Diperkirakan Islam masuk ke Ternate sejak berdirinya Kerajaan Ternate pada abad ke-13 karena di kawasan itu sudah banyak bermukim pedagang Arab. Namun masih diperdebatkan apakah pendiri Kerajaan Ternate ini sudah memeluk agama Islam. Penguasa Ternate ke-18, Kolano Marhum, yang berkuasa awal abad ke-15 adalah raja yang diketahui sudah beragama Islam beserta seluruh kerabat dan pejabat istana. Pada masa kekuasaan Zainal Abidin, gelar Kolano diganti dengan Sultan. Agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan dan syariat Islam diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Kesultanan Ternate mencapai puncak kegemilangannya berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Wilayah kekuasaannya membentang di Maluku, Sulawesi, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Selain Ternate, terdapat kerajaan lainnya yaitu Tidore, Jailolo, Bacan, Obi, dan Loloda di Maluku. Kerajaan-kerajaan tersebut saling bersaing memperebutkan kekuasaan politik. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah, bangsa Portugis mulai datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Inilah yang memicu peperangan dan berlanjut hingga kedatangan Belanda. Kesultanan Ternate runtuh sejak pertengahan abad ke-17. Namun jejak Kesultanan Ternate yang berusia lebih dari 7 abad masih bertahan hingga saat ini meskipun jabatan Sultan sebagai simbol. Sultan Ternate saat ini dipegang oleh Muzaffar Shah yang dinobatkan pada tahun 1986. Kesultanan Ternate berperan besar dalam pengislaman di wilayah timur Nusantara dan bagian selatan Filipina. Dalam catatan sejarah, Kesultanan Ternate meninggalkan jejak perjuangan melawan penjajah barat. Di bawah komando Sultan Babullah, rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575. Ternate adalah kota tua yang penuh dengan liku-liku sejarahnya. Jejak sejarah yang tersisa antara lain Keraton Kesultanan Ternate, Masjid Sultan Ternate, dan benteng-benteng peninggalan Portugis. Dan inilah salah satu keunikan peninggalan Kesultanan Ternate, yaitu Mahkota Agung Sultan Ternate. Tak ada data resmi kapan mahkota ini dibuat. Konon, mahkota ini sudah ada sejak kepemimpinan Raja Ternate pertama, Masyur Malamo, pada tahun 1257 Masehi. Hingga kini, mahkota Sultan Ternate ini masih dijaga sebagai salah satu pusaka kesultanan. Ajaibnya, mahkota agung ini selain dihiasi beragam perhiasan seperti emas, perak, perunggu, permata, intan, batu akik, dan zamrud, juga dihiasi rambut yang bisa tumbuh panjang. Untuk memotong rambut mahkota ini dilakukan pada malam 1 Muharram dengan ritual-ritual tertentu. Bahkan, mahkota ini bisa memancarkan cahaya berkilauan yang menerangi seluruh ruangan. Mahkota ini tersimpan di Museum Memorial Kedaton Sultan Ternate. Museum Memorial Kedaton Sultan Ternate tak hanya memamerkan mahkota agung. Di sini pula tersimpan beragam koleksi peninggalan Kesultanan Ternate. Museum berbentuk segi 8 ini merupakan Istana Kesultanan Ternate. Istana ini dibangun pada tahun 1813 oleh seorang arsitektur asal Cina. Berlokasi di Bukit Limau dengan bentuk menyerupai seekor singa yang sedang duduk dan menghadap ke laut dengan latar belakang Gunung Gamalama. Museum dengan luas bangunan 1.500 meter persegi ini berada di atas lahan seluas 1,5 hektar dan sejak tahun 1981 diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Meski demikian, sehari-hari masih dijadikan kediaman resmi Sultan Ternate Muzaffar Shah. Masjid Sultan Ternate yang berada di kota Ternate ini menjadi bukti kesultanan Islam di kawasan timur Nusantara. Masjid ini diperkirakan dibangun pada masa Sultan Zainal Abidin.
Namun, ada yang menyebut pembangunan masjid dimulai pada masa Sultan Barakati pada tahun 1606 Masehi. Masjid Sultan Ternate dibangun dekat Kedaton sekitar 100 meter sebelah tenggara. Bangunan masjid dibangun dengan komposisi bahan dari susunan batu dengan bahan perekat dari campuran kulit kayu pohon kalumpang. Arsitektur masjid berbentuk segi empat dengan atap berbentuk tumpang limas yang merupakan ciri khas masjid awal di Nusantara. Masjid Sultan Ternate yang disebut Sigi Lamo terkenal dengan aturan-aturan adat yang tegas. Misalnya jamaah laki-laki dilarang memakai sarung dan wajib mengenakan celana panjang serta kopiah. Larangan ini memiliki dasar filosofis. Jamaah yang mengenakan celana panjang ketika menjalankan sholat menunjukkan huruf lam alif terbalik yang bermakna kalimat syahadat sebagai lambang pengakuan terhadap keesaan Allah. Jamaah juga wajib mengenakan kopiah supaya selama sholat tidak terganggu dengan helai rambut yang panjang. Masjid ini diperuntukkan bagi jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan dilarang sholat di dalam masjid. Lalu bagaimana jejak Islam serta kehidupan kaum muslim keturunan Indonesia di Vietnam? Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Sesaat lagi kami segera kembali. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Jejak Islam di Vietnam bisa ditelusuri sejak abad ke-10 Masehi. Kerajaan Champa merupakan salah satu bukti agama Islam sudah lama dikenal oleh masyarakat Vietnam. Namun, umat Islam di Vietnam merupakan komunitas minoritas yang lebih dikenal dengan orang Champa. Pemeluk agama Islam sebenarnya berasal dari berbagai bangsa, mulai dari Arab, Melayu, hingga India. Meski berada di bawah kendali pemerintah komunis, namun Muslim Vietnam tetap memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Vietnam adalah negara berbentuk republik sosialis. Negeri yang berada di antara Kamboja dan Republik Laos di bagian barat dan Cina di bagian utara memiliki sejarah panjang ribuan tahun dengan beragam suku. Negeri yang berpenduduk sekitar 85 juta jiwa ini beribu kota Hanoi dengan kota terbesar Ho Chi Minh atau dulu terkenal dengan kota Saigon. Islam masuk ke Vietnam sekitar abad ke-10 Masehi yang dibawa pendakwah dari India dan Persia serta pedagang Arab. Umat Islam berjumlah sekitar 100.000. Mereka lebih banyak menetap di wilayah Tenggara. Sementara di kota Ho Chi Minh hanya sekitar 9% dari total penganut Muslim. Umat Islam Vietnam mengenal dua mazhab besar yaitu mazhab Sunni dan mazhab Bani. Mazhab Bani tidak dikenal oleh sebagian besar umat Islam. Mazhab yang merupakan warisan dari India ini berada di kawasan Ninh Thuan dan Binh Thuan. Namun mazhab ini sudah banyak bercampur dengan tradisi syirik dan budaya lokal. Berkat kegigihan para ulama, pemahaman Islam yang menyimpang perlahan sudah berubah. Dan warga Muslim Vietnam pun kini mulai mengenal Islam lebih baik lagi. Warga Muslim di kota Ho Chi Minh sebagian besar tinggal di daerah yang disebut Distrik 8. Mereka adalah komunitas kecil yang disebut orang Champa. Karena mereka generasi keturunan dari kerajaan Champa, kerajaan Islam yang pernah berkuasa di kawasan ini. Jejak kerajaan Islam ini masih terlihat di bagian tengah dan selatan Vietnam. Diperkirakan warga Muslim di Ho Chi Minh berjumlah 5.000 orang. Masjid dan madrasah serta rumah makan halal tidak sulit ditemukan di kawasan kota ini. Masyarakat Champa dahulu penganut agama Hindu. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Champa, sebagian kerajaan Islam, masyarakatnya kemudian berangsur memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan di Vietnam dikontrol oleh pemerintah yang berhaluan komunis, namun semua agama diberikan kebebasan untuk berkembang. Muslim Vietnam banyak menjalin kerjasama erat dengan negara-negara Muslim baik di Timur Tengah maupun di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Ternyata tak sulit untuk bertemu dengan warga Vietnam yang memiliki leluhur dari Indonesia. Di sudut kota Ho Chi Minh terdapat perkampungan yang warganya berasal dari Pulau Bawean, Jawa Timur. Lebih sahabat mereka menetap di kampung yang dikenal Distrik 1 ini. Meskipun berasal dari Indonesia, namun jangan sampai berdialog dengan mereka dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Sehari-hari mereka menggunakan bahasa asli Vietnam.
Aktivitas keagamaan mereka dipusatkan di sebuah masjid yang disebut Masjid Malaysia Indonesia. Masjid dahulu dibangun oleh komunitas pendatang dari Malaysia dan Indonesia sekitar tahun 1885. Berdirinya masjid bersamaan dengan kedatangan sekelompok buruh karet dari Indonesia yang kini sudah berbaur dengan penduduk setempat. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi Islam Indonesia sudah mulai luntur. Tapi ada beberapa ragam kesenian yang masih dipertahankan, misalnya untuk perayaan hari-hari besar Islam, antara lain seni hadrah dengan menggunakan alat musik rebana dan kendang. Tak mudah untuk mempertahankan identitas asal warga Vietnam yang memiliki leluhur asal Indonesia ini. Para generasi mudanya sudah menyatu dengan budaya asli Vietnam. Umat Islam di Vietnam sebagian besar memiliki garis keturunan dari negeri-negeri Islam selain dari Malaysia dan Indonesia. Sebagian mereka juga ada yang berasal dari Arab, India, dan Pakistan. Namun ada juga warga asli Vietnam yang sudah memeluk agama Islam baik karena pernikahan atau kesadaran sendiri menjadi mualaf. Sebagian besar mereka berasal dari kampung Tan Buu, bagian dari kota Tan An. Kondisi masyarakat Muslim Vietnam saat ini sudah mengalami perbaikan, apalagi setelah Vietnam menjadi anggota Organisasi Negara Perdagangan Internasional atau WTO pada tahun 2007. Generasi muda Muslim Vietnam juga mengalami perbaikan dalam bidang pendidikan. Mereka mampu melanjutkan hingga pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan spesialisasi pendidikan yang beragam, mulai dari ilmu agama hingga sains. Berbagai yayasan sosial yang membangun solidaritas antara kaum Muslim ikut mendukung perkembangan Islam di Vietnam. Dan berikutnya akan kami sajikan ulasan tentang bagaimana asuransi dalam syariat Islam. Asuransi menjadi bagian dalam kehidupan modern saat ini. Resiko dan ketidakpastian bisa diatasi dengan adanya jaminan asuransi. Bagi sebagian kalangan umat Islam, memiliki jaminan asuransi seolah-olah tidak percaya takdir dan pertolongan Allah. Nah, bagaimanakah hukum Islam memandang asuransi? Inilah berbagai pandangan para ulama mengenai asuransi. Asuransi bisa diartikan menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah takaful atau tadamun, artinya saling menanggung. Ada yang menyebutnya dengan istilah at-ta'min, yang artinya aman, tentram, dan tenang. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung memberi pertanggungan pada pihak tertanggung setelah membayar premi atas segala kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita tertanggung, termasuk jika tertanggung meninggal dunia. Asuransi menjadi solusi untuk menanggulangi berbagai resiko dalam kehidupan modern ini, mulai dari penyakit, kecelakaan, hingga kematian. Asuransi merupakan muamalah kontemporer yang belum dipraktekkan pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asuransi. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengharamkan asuransi, termasuk asuransi jiwa karena mengandung unsur judi, ketidakpastian, dan riba. Sementara ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya karena dalam kaidah muamalah segala sesuatu halal selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Namun, ada sebagian ulama yang hanya membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. Dan sebagian ulama lagi mengkategorikan asuransi sebagai syubhat. Artinya tidak diharamkan, tapi kita harus hati-hati karena khawatir perbuatan itu terjerumus pada perbuatan haram. Asuransi syariah muncul sebagai solusi atas keraguan sebagai umat Islam atas kehalalan asuransi konvensional. Model asuransi syariah diakui oleh ulama dunia pada tahun 1985 sebagai asuransi yang sesuai dengan syariah Islam. Di Indonesia, asuransi syariah mulai diperkenalkan pada tahun 1994. Sejak itulah bermunculan model asuransi syariah yang dikelola perusahaan asuransi konvensional. Dasar hukum asuransi syariah berdasarkan hadis Nabi, bahwa umat Islam bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah, Allah memerintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Inilah yang menjadi landasan pentingnya asuransi dalam kehidupan kita. Resiko dan ketidakpastian selalu membayangi kita, namun Islam menganjurkan kita untuk membuat perencanaan masa depan.
Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hasyr, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dalam asuransi syariah, resiko tidak dialihkan pada pihak lain, tapi ditanggung bersama oleh para nasabah. Asuransi syariah bertujuan untuk saling menolong. Dana yang terkumpul berupa premi menjadi milik nasabah. Dana premi dialokasikan sebagai dana tabaru, dana untuk menolong sesama nasabah jika terkena resiko. Dan sebagian dana dialokasikan untuk investasi yang dikelola perusahaan asuransi dengan sistem bagi hasil. Sementara asuransi konvensional, dana premi menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menggunakan dana tersebut. Bahkan sebagian perusahaan asuransi menetapkan aturan premi yang dibayarkan nasabah akan hangus jika periode asuransi sudah berakhir. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaru, sedangkan perusahaan asuransi konvensional diambil dari rekening dana perusahaan meskipun resiko tertanggung dialihkan pada perusahaan asuransi. Asuransi tidak sekedar proteksi dari resiko, juga berupa investasi. Misalnya, dalam asuransi pendidikan, dana premi sebagian dialokasikan sebagai dana investasi yang nilai tunainya bisa diambil untuk keperluan dana pendidikan. Ketika orang tua sebagai pihak tertanggung utama meninggal, maka anak sebagai ahli waris berhak mendapat dana santunan tanpa mengurangi dana yang diinvestasikan. Untuk selanjutnya, pihak perusahaan yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk menabung hingga berakhirnya periode yang disepakati. Inilah model asuransi yang saat ini berkembang, baik yang konvensional maupun syariah, walaupun berbeda dalam perjanjiannya dan sistem pengelolaan dananya. Ada lagi model asuransi niaga dan asuransi kecelakaan. Namun asuransi jenis ini diharamkan karena bersifat spekulatif dan mengandung unsur ketidakpastian dan perjudian. Dalam akad perjanjiannya bersifat untung-untungan. Jika tidak terjadi resiko, pihak nasabah menanggung kerugian karena membayar premi. Sebaliknya, jika terjadi resiko, pihak perusahaan yang dirugikan. Dalam muamalah, syariah Islam menetapkan prinsip-prinsip saling menolong dalam kebajikan. Dan Rasulullah melarang jual beli dengan untung-untungan dan mengandung unsur penipuan. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat. Saksikan selalu Hasanah setiap hari, Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.